Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas bagaimana simulasi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, pada siswa kelas 5 menggunakan handphone ya. Pertama kita buka dulu, sini ada biasa Google, kita ketik aja simulasi AKM ya, simulasi AKM kita klik cari. Nah, nanti di sini ada paling atas simulasi AKM login. Ini kita klik ya. Maka akan muncul tampilan berikut. Nah, di sini ada pilihan nih anak-anak. Ada literasi, ada numerasi. Nah, misalkan kita pilih latihan numerasi dulu ya. Numerasi ini berisi bilangan-bilangan ya. Kemudian pilih jenjangnya. Nah, anak-anak jenjang SD, kita pilih klik SD. Jadi ini ada tanda segitiga kecil, kita klik, pilih SD. Kemudian ada tombol oke lanjutkan. Kita klik oke lanjutkan. Nah, akan data tampilan selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Nah, ini otomatis langsung dapat dari push manager ya. Ini kalau mau dilihat, nah ini passwordnya, tidak perlu dihafal, nggak apa-apa, kita langsung login. Nah, login. Nah, kalau kamu perhatikan, di sini ada token namanya VIFEHV ya. Nah, ini ada tombol refresh kalau mau merefresh, tapi tidak perlu ketika awal merefresh ya. Kalau diklik refresh nanti dia akan berganti ya. Kemudian di sini ada informasi konfirmasi data peserta, ada kode NIK, nama peserta, jenis kelamin. Nah, ini sesuaikan. Misalkan perempuan ya. Atau laki-laki, klik yang segitiga itu. Nah, sini saya coba perempuan. Baik, saya coba perempuan. Mata ujian tadi kita sudah pilih numerasi, tidak perlu diapa-apakan ya. Kemudian, nah di sini ketik nama anak-anak nih. Nah, saya ketik Isdiva Wirama dan Tina. Ini muncul karena pernah dicoba. Kemudian selanjutnya pilih tanggal lahir. Nah, tanggal lahir diklik. Kemudian kita cari tanggal 28. Misalkan ya. Bulannya bulan Juli. Nah, kelahirannya misalkan 2012 nih ya Isdiva nih ya. Ketikan token. Nah, token itu yang mana? Tadi. Yang di atas. Nah, ini ya. Nah, token ini yang di atas. Bisa kita klik tahan, kita salin. Atau perlu diingat, boleh kita salin, kita tempel di sini. Atau paste ya. Sama persis ya. FIFEHF. FIFEHF. Lalu jika sudah kita klik submit. Nah, dia akan muncul tampilan konfirmasi tes, nama tes, numerasi status tesnya baru, waktu tesnya tanggal 27 bulan 7 pukul 5:27. Kita klik mulai. Baik, di sini ada beberapa tampilan yang perlu dijelaskan. Yang biru pertama ini, huruf I kecil, ini informasi soal ya. Kemudian yang di tengah ada soal nomor berapa ya, kemudian ada sisa waktu. Tadi waktunya adalah 60 menit ya, ini kita masih ada waktu 59 menit. Kemudian yang kotak biru sebelah kanan ada kotak-kotak kecil ini adalah daftar soal. Jadi ada 13 soal, kita bisa loncat pindah nih ya. Nah, kita pilih nomor 1 dulu ya. Nah, dia akan otomatis pertama tampil memang nomor 1. Kemudian ada ukuran font soal, ada yang kecil, sedang, dan besar. Ini bisa kita coba, ini ukuran hurufnya kecil, ini ukuran huruf yang sedang, ya. Ini ukuran huruf yang agak besar. Kalau memang kurang terlihat, kita pilih yang ukuran font yang paling besar. Nah, kita akan mulai mengerjakan. Jadi memang dalam soal AKM ini ada stimulus-stimulus ya. Stimulusnya bisa berupa gambar, tabel, bagan, dan macam-macam. Nah, di sini ada stimulusnya berupa gambar. Ini kita harus perhatikan sekali nih anak-anak. Di sini ada informasi misalkan lift penumpang kapasitasnya 550 kg. Penumpang 8 orang dilarang merokok dan lain-lain. Kemudian ada lagi gambar stimulusnya berupa Andi 95 kg. Ini beratnya ya, masanya. Kemudian Rosa 83 kg. Joni 35 kg. Kemudian setelah stimulus di sini ada
soalnya nih, ada informasi tambahan. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Di luar lift ada Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Nah, 3 orang yang tadi ya. Jadi tidak ditulis dalam soal beratnya berapa, tapi ada di gambar ini beratnya nih. Masing-masing ya. Seperti itulah kira-kira model soal KM. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Nah, jadi liftnya kosong. Sedangkan tadi ada informasi di soal, kapasitasnya adalah 550 kg. Kemudian berat Andi berapa? Berat Andi 95 kg. Nah, pertanyaannya, berapa banyak orang? Berarti itu adalah berapa kali berat Andi yang dapat masuk tetapi tidak melebihi 550 kg. 95 kali berapa ya? Nah, ini harus berpikir agak cepat menghitungnya. Sini Bapak pilih 5 ya, karena perkiraan Bapak 90 kg kali 5 450. Ya, tapi kalau dikali 6 sudah 540. Sedangkan masih ada sisa 5 kg. Jadi seperti itu. Ini model pilihan ganda, pilih salah satu jawaban saja ya, tidak bisa pilih 2 jawaban. Karena nanti ada model pilihan ganda kompleks yang bisa memilih lebih dari 1 jawaban. Baik, kita pilih jawabannya 5. Kemudian di sini ada 3 tombol. Tombol yang pertama ini berwarna merah, yang di bawah ya. Berwarna merah ini tanda ke kiri, artinya dia ke soal sebelumnya. Nah, kalau ini tidak bisa diklik, kenapa Pak? Karena ini nomor 1, tidak ada nomor 0 ya. Kemudian yang tengah, ini bisa kita checklist jika anak-anak masih ragu-ragu menjawab. Jika anak masih ragu-ragu menjawab. Kemudian yang biru, ini kita beralih ke nomor berikutnya. Ingat ya, tombol merah ke nomor sebelumnya, tombol kuning untuk menandakan nomor tersebut ragu-ragu. Ya, misalkan saya udah jawab tapi kayaknya masih ragu-ragu deh, nanti diperingatkan lagi di akhir. Nah, seperti itu. Jadi kalau di checklist warna kuning, ketika di akhir dia akan diperingatkan, ini nomor masih ragu-ragu nih, udah yakin benar jawabannya yang dipilih, seperti itu, diingatkan kembali. Kemudian, nah misalkan saya checklist ya. Kemudian yang nomor berikutnya berarti yang biru kita klik. Nah, dia akan beralih ke nomor 2. Nomor 2 masih dengan stimulus yang sama. Ini stimulus nih yang dari sini ke sini ya. Ini stimulus namanya nih. Di sini ada soal. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah di dalam lift. Nah, ini kan sudah ada 5 orang nih. Beratnya berapa tadi? 380 kg. Jadi 2 orang mau masuk ke situ. Ya. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah, nah di sini namanya pilihan ganda kompleks. Artinya kamu dapat memilih lebih dari 1 jawaban. Nah, contoh nih ya. Bapak pilih yang Andi dan Joni, kemudian Rosa dan Joni. Nah, ini bisa dipilih. Kalau misalkan diganti, di checklist lagi. Diklik ya kotaknya. Nah, sudah ada 380 kg. Sedangkan maksimalnya adalah 550 kg. Kalau kita kurangi 550 dengan 380, nah, itu menghasilkan berapa? 550 dikurangi dengan 380. Berarti sekitar 170 ya. 170 kg. 170 kg itu kira-kira siapa aja yang bisa masuk nih 170? Andi jika ditambahkan dengan Rosa kayaknya lebih dari 170 ya. Ya kan? Itu ada 178. Berarti Andi mungkin masuk dengan Joni. Ya, masih bisa. Atau Rosa dengan Joni, itu juga masih bisa. Berarti jawabannya kita pilih tadi Andi dengan Joni dan atau Rosa dan Joni. Kenapa? Karena kalau Andi dan Rosa beratnya sudah melebihi kapasitas, seperti itu ya. Jadi ini pilihan ganda kompleks, bisa 2 kali pilih jawaban. Saya sudah tidak ragu, jadi tidak usah di checklist lagi. Nah, biarkan, hilangkan, kemudian kita klik yang biru untuk nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya ini apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah contoh, berilah centang ya pada kolom benar atau salah. Nah, pernyataan yang pertama, Andi, Rosa,
dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift bersama-sama. Oh, kayaknya salah ya, nggak mungkin tiga-tiganya bisa masuk. Kemudian lift sudah tidak dapat diisi lagi. Masih bisa, tapi tidak tiga-tiganya. Berarti pernyataannya salah juga ya, seperti itu. Ini kita langsung ke nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya waktu masih terus berjalan ya. Nah, perhatikan keterangan gambar. Nah, ini masih sama stimulusnya. Nah, di sini kalau tadi ada pernyataan benar salah, kamu pilih yang mana yang benar, mana yang salah. Soal model berikutnya ini, soal model bentuk isian. Nah, pertanyaannya gini, apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Nah, tadi kan Andi itu beratnya berapa? Kita lihat, Andi 95 kg. Kemudian membawa 6 kg. 95 dengan 6, 101 kg. 101 ditambahkan dengan 380 ya. Sudah 481. Berarti sisanya 550 dikurang 481. Berarti sekitar, atau jawabannya adalah 69 kg ya. Jadi 550 dikurangi 380 dikurangi lagi berat Andi 95 dan dikurangi lagi 6 kg ya. Atau bisa juga kita jumlahkan yang sudah ada 380 kg ditambahkan Andi 95 ditambahkan lagi berat barang bawaannya 6 kg. Nah, maka sisanya adalah 69 kg. Kita lanjut ya. Jadi itu isian singkat, langsung diketik ya. Selanjutnya lagi ada lift sudah berisi 5 orang, ini sama stimulusnya. Keluarga Dewi juga ingin masuk. Nah, ada lagi keluarga Dewi. Keluarga Dewi, ayah 72 kg, ibu 63 kg, Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Nah, ini soal bentuk menjodohkan, memasangkan ya. Pasangkan dengan mengklik bulatan yang sebelah kiri dan bulatan yang sebelah kanan. Nah, contoh anggota keluarga. Nah, misalkan ayah, ibu, dan Ferry masuk. Ayah itu berapa? Ayah tadi beratnya 72, ibu 63, dan Ferry 33. Ini kita jumlahkan nih. Nah, kemudian bisa bawa berat berapa kardus? Kalau misalkan tadi ayah 72 ditambah ibu 63 itu kan 135. Kemudian Ferry 33. 135 dengan 33 168 ya. Nah, sedangkan sudah ada 380. Maksimalnya 550. Maka berat tambahan yang bisa dibawa lagi adalah berapa? Seperti itu. Nah, bisa ditambahkan dengan 2 kg. Kemudian pilihan yang kedua, anggota keluarganya ayah, Ferry, dan Dewi. Nah, ini warna merah. Nanti kita pasangkan ke sebelah kanan. Nah, ayah, Ferry, dan Dewi kita jumlahkan nih. Ayah 72, kemudian Ferry 33, berarti 105. Dan Dewi 105 tambah 45. 150 ya. Sudah ada 380. Berarti 530 ya. 530 berarti sisa berapa kilogram lagi bisa masuk ke 550? 550 dikurang 530 ya, artinya 20 kg lagi. Maka kita jodohkan. Kemudian yang terakhir, ini yang masuk adalah ibu, warnanya hijau ya, ibu, Dewi, dan Ferry. Ibu itu berapa? Ibu beratnya 63 kg. Kemudian Dewi 45 kg. Dan Ferry 33 kg. Nah, kita kalau jumlahkan semua, ibu dengan Dewi itu sudah 108 kg. 108 kg. Kemudian 108 dijumlahkan lagi dengan Ferry, 108 ditambah 33, maka menjadi 141 ya. Kemudian ditambahkan dengan 380.
Nah, ditambahkan dengan 380, hasil penjumlahan tersebut untuk mengurangi 550 kg. Nah, jadi 550 kg kan beban maksimalnya, dikurangi dengan hasil penjumlahan tadi, maka masih dapat membawa berat kardus 29 kg ya. Jadi kita jodohkan, Pak yang ini nggak ada Pak, ya memang tidak apa-apa. Jadi kita ini namanya bentuk soalnya menjodohkan ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan. Di sini ada pilihan ganti jawaban. Kalau diklik ganti jawaban, dia nanti akan balik lagi. Nah, kita ulangi lagi ya. Ayah, ibu, dan Ferry masih bisa membawa 2 kg kardus atau membawa 2 kg apa tadi? Ya benar kardus. Ayah, Ferry, dan Dewi masih bisa membawa 20 kg. Ibu Dewi dan Ferry masih bisa membawa kardus 29 kg. Kalau sudah, kita klik yang warna biru lagi. Ya, nah ada lagi soal, tapi sekarang bentuknya uraian. Nah, jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang dalam lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Nah, dijelaskan, berarti harus diketik nih anak-anak. Ya, nah, pertama kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan dulu Rosa dan Joni, kemudian berapa itu hasilnya Rosa dengan Joni? Kita lihat tadi Rosa berapa? 83 dan Joni 35. Maka kita ketik di sini 380 yang sudah ada, kita tambahkan dengan berat Rosa 83 kg ditambah berat Joni 35 kg. Ini kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 398 kg. Nah, langkah selanjutnya jadi dijelaskan ini uraian ya, bentuknya bentuk uraian. Maka yang ditanyakan barang yang dapat dibawa. Berarti jumlah maksimal berat lift itu ada masuk 550 dikurangi yang sudah ada berat orangnya 398. Maka berat yang masih bisa dapat dibawa adalah 52 kg. Jadi jawaban yang memerlukan penjelasan. Nah, ini kita klik lanjut. Baik, kita ke nomor 7. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Isi satu gayung sama dengan 4 gelas ya. Ini gambar Bapak berjelas. Satu gayung sama dengan 4 gelas. Nah, soalnya pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisi sebelah kanan. Sebelah kiri gambarnya satu gayung satu gelas. Satu gayung isinya 4 ditambah satu gelas, maka pasangannya adalah 5 gelas. Nah, ini kita pasangkan. Selanjutnya, 2 gayung. Satu gayung isinya 4 gelas, maka 2 gayung 2 kali 4-nya, maka menjadi 8 gelas. Mana 8 gelas? Nah, yang 8 gelas adalah ya agak kurang kelihatan ya, tapi yang ini yang benar nih. Nah, ini jadi berpasangan. Baik, kalau sudah kita lanjut ke nomor berikutnya. Anak-anak, nomor 8, tapi kita lihat dulu di sini ada kotak. Sudah terisi ya. 1 sampai 7. Nomor 1 kenapa kuning? Tadi kita membuat ragu-ragu. Kalau kita balik lagi ke nomor 1, kemudian dia akan balik ke nomor 1, kita hilangkan yang warna kuningnya, ragu-ragunya. Kita klik lagi kotak ini. Nah, dia sudah hilang. Kita ke nomor 8 yang belum diisi. Nomor 8, berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? Tadi satu gayung isinya 4 gelas, sama dengan 4 gelas. Maka 3,5 gayung, 3 kali 4, itu berapa? 12, ya betul, 12. Kemudian setengah gayung berarti setengah dari 4, yaitu 2. 12 ditambah dengan 2, artinya 14 gayung. Ya. Oh, 14 gelas ya. 14 gelas. Baik, kalau sudah yakin, klik berikutnya. Ini berbeda stimulusnya. Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk berdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga 2.000. Dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga 3.000. Ita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk permen jeli isi 3.
kita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Uang kembaliannya yang diterima adalah berapa? Nah, inilah soal bentuk pilihan ganda, hanya ada satu jawaban yang benar. Coba kita hitung ya. Jadi 2 tusuk permen jelly isi 5. Isi 5 itu harganya 3.000. 2 tusuk berarti 6.000 ya. Kemudian 5 tusuk permen isi jelly 3. Isinya isi 3 maksudnya ya. Isi 3 itu harganya satunya 2.000. Dia beli 5. 5 dikali 2.000 adalah 10.000. Kemudian yang 2 tusuk isi 5, 2 kali 3.000, 6.000. 10.000 dengan 6.000 menjadi 16.000. Dibayar dengan uang 10 ribuan 2 lembar, dengan uang 20.000 berarti. Maka 20.000 dikurang dengan 16.000 menjadi kembaliannya adalah 4.000. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 10. Masih dengan stimulus yang sama, pertanyaannya tapi berbeda. Adi mempunyai uang 12.000, ia ingin membeli permen jelly seperti pada gambar untuk 2 adiknya. Jadi adiknya ada 2. Supaya kedua adiknya mendapat permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Andi? Nah, kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Nah, tetapi di sini dengan ketentuan uangnya 12.000 dan dia mau membagi sama banyak. Bisa dibagi 2 berarti kepada 2 adiknya. Pilihan yang pertama, 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Pernyataan tersebut. Isi 3 permen harganya adalah di stimulus. Isi 3 permen harganya 2.000. Kalau kita beli 6 tusuk, 2.000 dikali 6. Artinya 12.000. Cukup ya uangnya, cukup. Bisa dibagi sama rata tidak? Bisa. Karena ada 6 tusuk dikali 3 permen itu 18 permen. Bisa sama-sama dapat 9 permen. Berarti pilihan yang pertama benar. Pilihan yang kedua, 3 tusuk masing-masing isi 5 permen dan 1 tusuk isi 3 permen. 3 tusuk masing-masing isi 5 permen itu harganya berarti 3 kali 3.000, yaitu 9.000. Kemudian 1 tusuk isi 3 permen berarti 1 kali 2.000, 2.000. 9.000 dengan 2.000 dijumlahkan dibayar 11.000. Nah, dibayarnya 11.000, berarti uangnya cukup. Dan jumlah permennya ada 18. 3 kali 5, 15. Dan 1 kali 3, 3. Berarti 15 tambah 3, 18 permen. Bisa dibagi untuk kedua adiknya. Pilihan yang ketiga, 2 tusuk masing-masing isi 5 permen. Berarti ada 10 permen. Dan 3 tusuk masing-masing isi 3 permen. Berarti ada 9 permen. Dari jumlahnya sudah 19 permen. Nah, 19 permen ini tidak bisa dapat dibagi sama rata kepada 2 adiknya. Walaupun harganya mungkin bisa dibayar oleh Adi 12.000. Tetapi tidak dapat dibagi kepada kedua adiknya sama banyak. Maka pilihan yang ketiga tidak sesuai ya. Lanjut, nomor 11. Masih dengan stimulus yang sama. Surti mempunyai uang senilai 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya. Nah, kata kunci adalah sebanyak-banyaknya untuk membeli permen. Dan mau dibagikan kepada 6 orang teman sama banyak. Permen apa saja yang harus dibeli Surti? Nah, ini kita bisa memperkirakan. Ini berupa uraian. Nah, misalkan Surti mau beli kepada 6 orang. Maka kita harus tahu kelipatan 6 itu berapa saja. Misalkan 6, 12, 18, 24 permen yang harus dibeli. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi sebanyak-banyaknya ya. Nah, di sini mungkin ada 2 kemungkinan jawaban. Kita bisa simulasikan, misalkan pertama Surti itu dibeli yang isi 5 saja. Isi 5 ini harganya 3.000. Kemudian Surti beli harganya itu dia punya uang maksimal 20.000. Berarti bisa membeli 6 ya. 6 permen ya, 6 tusuk isi 5. Jadi bisa dia membeli yang isi 5 sebanyak 6 tusuk ya. 6 tusuk. Ini kan menjadinya 30 permen ya, 30 permen. Nah, harganya
Dia harganya 20.000. Uangnya Surti dikurangi dengan 6 kali harganya 3.000 ya. Maka ini masih cukup nih uangnya, 20.000 dikurangi 18.000. Nah, masih sisa 2.000 ya, cukup ya. Berarti permen apa saja yang harus dibeli? Misalkan pertama adalah jadinya adalah permen mana yang permen tusuk isi 5. Tusuk isi 5 sebanyak 3. Wah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa juga Surti membelinya dicampur ya. Dicampur itu dia punya uang 20.000. Berarti dia bisa membeli maksimal itu yang 1 tusuk isinya 3 itu bisa membeli 5. Berarti sudah 10.000. Sisanya dia beli lagi yang isi tadi yang isi 3 belinya sebanyak 5 ya, 10.000. Kemudian yang isi 5 dia beli 3 sebanyak harganya 9.000, masih cukup. Nah, jumlah permennya pun bisa dibagi dengan 6 orang. Jadi penjelasannya seperti ini. Penjelasan yang kedua, Surti membeli 3 buah permen isi berapa ya? 3 permen isi 5 tusuk. Dan 5 buah permen isi 3 tusuk. Sehingga ini jumlahnya 15 permen dan 15 permen. Nah, ini kan 30 permen bisa dibagi ke 6 orang temannya. Seperti itu penjelasannya ya. Dan uangnya masih cukup, masih kembali ya. Sisanya 1.000. Ini kita kasih penjelasan lagi biar lengkap. Jadi harganya itu 20.000 dikurangi dengan 10.000. Yang tadi harganya 2.000 kali 5 ya. Dan dikurangi lagi yang 3.000-nya ada 3, 9.000. Nah, ini kembalinya berapa tadi? Masih ada uang sisa 1.000. Kita lanjutkan nomor 12, stimulusnya berbeda. Ada gambar, merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Setelah papan tersebut diputar, papan warna yang paling mungkin ditunjuk. Nah, ini adalah berupa penjelasan juga jawabannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 8 bagian ya dengan warna yang 4 warna ya, merah, kuning, hijau, dan biru. Warna kuning ada 1 bagian dari 8, warna merah ada 3 bagian dari 8, warna hijau ada 2 dari 8 bagian, dan warna biru ada 2 dari 8 bagian. Kira-kira pertanyaannya adalah setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin muncul? Ya, yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti. Nah, kalau dilihat dari sini, yang paling banyak itu adalah merah. Ya, jawabannya merah. Tapi diminta memberi alasan. Mengapa merah? Karena warna merah paling banyak yaitu atau paling besar ya. Ya, paling banyak atau paling besar yaitu 3/8 bagian ya. Sementara warna yang lain lebih sedikit dari warna merah. Jadi jawabannya seperti itu saja penjelasannya. Nomor selanjutnya, masih dengan stimulus yang sama, salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda-beda. Tentukan warna yang paling mungkin ditunjuk. Nah, ini jawabannya menjodohkan nih kanan. Ini pengen 18.
Kalau diputar ke kanan, artinya searah jarum jam, dia akan menunjukkan warna apa? Nah, warna merah, maka di checklist merah, atau biru, hijau, atau kuning. Nah, karena yang paling banyak merah, tentunya kemungkinan warna merah. Diputar ke arah kiri, apakah berubah? Tetap sama, warnanya yang paling banyak adalah merah, maka kita pilih merah juga. Nah, sekarang kita lihat, kita sudah nomor 13, artinya sudah semua terjawab. Misalkan jika tidak masih ada banyak waktu mau mengecek, bisa kita pilih ke nomor 4, misalkan dicek nomor 4, maka dia akan ke nomor 4. Kemudian ke nomor 10, dia akan ke nomor 10. Nah, kita ke nomor terakhir 13, nanti di close ininya. Kita klik berikutnya. Nah, dia akan konfirmasi apakah selesai tes atau mau kembali. Nah, kita klik selesai tes. Nah, ini jawabannya direview oleh sistem. Ya, kemudian direview. Nah, kalau mau download atau mengunduh, sini ada tombolnya nih. Klik unduh hasil, maka dia akan mendownload. Bentuknya PDF, kita klik buka. Nah, ini sudah terdownload, bisa kita kirim misalkan ke orang tua atau ke nomor siapa saja nih, misalkan kita WhatsApp, kita kirim ke nomor ini ya. Nah, ini bisa dibuka. Nah, hasilnya sudah ada. Baik, demikian tutorial dan penjelasan soal-soal AKM ini. Bisa kita cek apakah jawabannya sama atau ada yang kurang. Dan bisa dicetak ya anak-anak ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.